Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Materinya yaitu ini tentang sifat koligatif, masih tentang sifat koligatif. Oke, kita mulai aja nih nomor 1. Bacalah informasi berikut. Di negara yang memiliki musim dingin, proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garaman ke hamparan salju. Oke, sifat koligatif lakukan yang paling tepat. Oke, gini ya. Jadi ini biasanya untuk daerah salju ya. Maksudnya daerah salju itu di sini kan dikatakan dia dengan menaburkan garaman. Selain garam, dia bisa juga digunakan urea. Oke, jadi ini merupakan uh, maksudnya sesuai dengan sifat koligatif yang mana, yaitu yang ini penurunan titik beku. Jadi jalanan ini kan kalau misalnya udah hujan kan ketutupan salju tuh di bagian sininya. Jadi ini bakalan ketutupan salju, sedangkan ini jalannya. Jadi kalau misalnya naik jalanan itu bisa menjadi licin. Jadi kalau misalnya kendaraan lewat sini, nanti takutnya ada bisa bahaya kayak gitu. Nah, makanya dikasih garam atau enggak urea untuk mencairkan ini saljunya supaya nanti bersih, supaya saljunya itu bersih lagi, nggak ada gumpalan salju lagi di atas jalanannya kayak gitu. Oke, jadi ini merupakan sifat koligatif yaitu penurunan titik beku. Oke, lanjut lagi yang kedua, pernyataan yang tepat untuk ini. Oke, pernyataan yang tepat yang mana? Perhatiin ya, ini partikelnya sukar menguap. Oke, yang tepat itu, oke gini ya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau misalnya ini kan tekanan uap ya. Kalau untuk, oh enggak semuanya ya. Oke, kalau untuk tekanan uap, nih, jadi kalau misalnya zat terlarutnya itu dia banyak, kayak gitu ya, dia akan susah untuk menguap karena untuk menguap dia terhalang oleh partikel dari pelarutnya, begitu. Sedangkan kalau dia zat terlarutnya itu sedikit, apalagi ini katanya sukar menguap ya, dia lebih banyak kayak peluang untuk menguapnya itu lebih banyak daripada yang partikel zat terlarutnya itu lebih banyak kayak gitu. Jadi partikel yang zat terlarutnya lebih sedikit ya, yang banyak peluang untuk menguap gitu. Jadi kalau misalnya nih, tekanan uap larutan 1 lebih tinggi daripada, oke ini salah, kebalik ya. Seharusnya yang lebih tinggi itu adalah yang kedua karena jumlah zat terlarutnya itu lebih sedikit kayak gitu, sedangkan ini lebih banyak. Titik beku larutan 1 lebih tinggi daripada larutan 2. Oke, kalau titik beku itu kan dia dari, misalnya nih, nilainya ya, hati-hati teman-teman ya, 0 sama min 1. Berarti yang lebih tinggi adalah 0 dong, ya kan? Min 1 itu berarti semakin rendah, walaupun angka semakin besar, tapi hati-hati, ini minus, kayak gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih gede titik bekunya, yaitu yang, ini antara 1 dan 2 ya, yang lebih gede itu adalah yang keduanya. Jadi semakin banyak zat terlarut, ini ya. Kalau tekanan uap tadi ya, kalau zat terlarutnya besar, berarti tekanan uap larutannya, P aja ya, tekanan pelarutnya itu dia semakin kecil. Kalau dia titik beku, delta TFL, oke, TFL-nya itu dia akan semakin besar jika zat terlarutnya sedikit. Oke, terus kalau titik didih, titik didih kan TP ya, titik didih semakin besar jika zat terlarutnya juga besar, kayak gitu. Oke, berarti sesuai mana? Titik beku larutan 1 lebih tinggi, bukan salah, seharusnya yang 2 yang terbesar. Titik didih larutan 1 lebih tinggi daripada larutan 2, bukan ya? Oh bentar, titik didih larutan 1. Oh bener dong, karena kan zat terlarutnya lebih banyak. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke? Next lagi. Pada percobaan pengujian titik beku larutan, oke, masanya, oke ini. Percobaan pengujian titik beku larutan urea yang masanya sama dengan NaCl. Oke, masanya sama ya, yaitu 11,9 gram dalam 1 liter larutan, ternyata menghasilkan titik beku yang berbeda. Oke, TF larutannya di sini, ini titik beku larutannya ya, minus nih, sedangkan kalau NaCl ini titik beku larutan, beku larutannya, derajat ionisasinya NaCl 1, besarnya tetapan. Oh,
ini berarti yang ditanya adalah ini ya, KF. Oke, nih kalau misalnya kita coba untuk yang larutan urea ya, di sini dia katanya titik beku larutannya berarti kan gini. Delta TF itu sama dengan TF pelarut yang lebih besar kurang dengan TF larutan. Ini minus 0,367. Ini dia kan tadi nggak disebutin ya. Kalau dia nggak disebutin itu titik didihnya, pelarutnya adalah air ya. Oke, titik bekunya pelarut kan air ya, berarti dia 0. Oke, dikurang TFL-nya berapa? Berarti TFL-nya ini dong, ini benda luas, jadi positif. Jadi 0,367. Oke, ini titik beku larutannya, sorry, ada yang salah. Sorry ya, ini bukan TFL-nya yang segini, bukan. Oke, kita mau cari delta TB-nya. Delta ini titik beku larutannya yang ini. Minus 0,367. Berarti delta TF-nya minus sama minus jadi positif ya. Berarti 0,367. Oke, berarti masukin rumusnya. Delta TF kan sama dengan KF, ini untuk urea ya. KF dikali M, oke, karena dia urea berarti dia adalah non-elektrolit. Masukin nilainya, ini 0,367. KF yang dicari, oke. Ini kemolalan, ini masih diketahui dalam 11,7. Oke, 11,7 per mR-nya urea itu ini sudah diketahui 60. Oke, dikali 1000 per ini dia katanya dalam 1 liter larutan. Oke, 1 liter larutan berarti sama aja dengan 1000 gram ya. Oke, coret-coret, berarti kita kali silang aja. 0,367 dikali 60, ya kan? Berarti ini sama dengan ya 22,02 sama dengan 11,7 KF. Berarti KF-nya sama dengan 1,8. Oke, ini KF-nya 1,8. Kalau untuk apa namanya ini NaCl, kita cari nih untuk NaCl lagi ya. Oke, berarti kita cari delta TF-nya dengan rumus yang sama yang ini. Berarti 0 dikurang titik bekunya minus 0,744. Berarti jadi plus ya, karena kan minus tambah minus plus 744. Oke, masukin ke rumusnya. Bedanya apa? Kalau dia NaCl, ya kan, berarti kan dia larutan elektrolit ya, berarti dikali I-nya. Oke, teman-teman ingat, ini kita harus ionin dulu, berarti Na plus tambah Cl min. Berarti nilai N-nya sama dengan 2, ya kan? N itu adalah ini, jumlah koefisien dari ionnya. Oke, ini kan ditanya KF, ini ada I-nya, berarti I itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Di sini diketahui bahwa derajat ionisasinya adalah 1. Oke, kalau derajat ionisasinya itu alfa yang sama dengan 1, berarti dia terion sempurna. Oke, maka nilai I itu sama dengan nilai N-nya. Oke, berarti nilai nanti N-nya sama dengan 2 ya. Delta TF-nya 0,744 sama dengan ini KF-nya itu berapa nih? Ini sorry, ini 1,88 ya. KF-nya yang dicari, M-nya kita masukin aja. Oh, sama ya? Oke, 11,7 per tapi beda MR-nya. MR-nya ini 58,5 dikali 1000 per 1000 dikali N-nya tadi 2 ya. Oke, kan sudah dicoret nih. Berarti ini kita kali silang aja ya. 0,744 dikali 58,5 berarti ini 43,524 sama dengan 11,7 dikali 2 berarti 23,4. Oke, 23,4 KF.
Berarti F-nya itu berapa? Tinggal kita bagi aja ya. Berarti 43,524 dibagi 23,4 berarti sama dengan 1,86. Oke, berarti dia kisarannya ini ya. Nah, mendekati. Berarti jawabnya adalah yang di gitu. Oke, next lagi. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini diketahui ada dua zatnya, yaitu yang di sini sudah diketahui ya, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Di sini konsentrasinya beda ya. Di sini titik didihnya, oke, titik didihnya sama. Oke, yang ditanya adalah berapa alfa ya. Derajat ionisasi itu adalah alfa dari Y, karena dia merupakan larutan elektrolit. Oke, Turner ini itu sama aja dengan N-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita cari apa dulu? Ini titik didih ya. Kalau titik didih kan rumusnya gini, delta TB sama dengan KB dikali M, kayak gitu. Ya kan, KB kita belum ada, berarti kita cari KB, itu berdasarkan data dari yang X. Oke, ini dari larutan zat terlarut X. Berarti ini kan 101 titik di larutannya ya. Berarti kan ini kalau nggak disebutin berarti titik didihnya air ya. Berarti kan gini rumusnya, delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut, karena lebih besar titik didih larutannya. Ini 101,04 dikurang ini 100 berarti dia 1,04. Oke, jadi masuk ke sini 1,04 sama dengan KB-nya yang kita cari. Di sini M-nya ada 2. Oke, berarti KB-nya berarti sama dengan 1,04 dibagi 2 berarti 0,52. Oke, 0,52 ya nilai KB-nya. Baru kita masukin ke rumus yang ini. Berarti ini untuk yang Y sekarang. Kita mau cari nilai alfanya. Yaitu masukin rumus yang sama ya. Tapi bedanya ini dikali dengan I. Oke, di sini kan nggak diketahui nih berapa nilai, yang tadi derajat ionisasi ya, berarti kita cari I-nya dulu. Delta TB-nya berarti sama ya, karena nilainya sama dengan ini, yaitu 1,04 sama dengan KB-nya udah ada 0,52. Ini kemolarannya 1 untuk yang elektrolit, berarti kita cari I. Berarti I sama dengan 1,04 dibagi 0,52. Kayak gitu. Jadi kita pindah ruas aja. Oke, 1,04 dikurang 0,52 berarti nilai I-nya sama dengan 2. Oke, baru kita masukin ke rumus I. Rumus I apa? I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke, berarti I-nya udah dapat 2, I-nya 1 ditambah N-nya tadi kan ini 3 ya. Oke, 3 dikurang 1 dikali alfa. Berarti 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1, 2 dikali alfa. Berarti 2 alfa. Ya kan? Berarti ini kita pindah ruas aja ya. Berarti 2 dikurang, ini kan plus jadi minus. Nah, 1 sama dengan 2 alfa. Berarti 1 sama dengan 2 alfa. Berarti alfa sama dengan 1/2 atau 0,5. Oke, berarti ketemu nih jawabnya C. Jadi kalau misalnya ada soal, teman-teman jangan pusing dulu. Ini caranya gimana sih gitu, nggak? Perhatiin aja dulu soalnya yang diketahui itu apa, kayak gitu. Oke, tetap ingat rumusnya. Nah, rumusnya ini doang. Ini kalau dia elektrolit, non-elektrolit ya. Kalau elektrolit bedanya cuma tambah I aja, yaitu faktor Van Hoff-nya. Dan rumus faktor Van Hoff-nya itu adalah yang ini. Terus lagi, nih. Larutan yang memiliki tekanan uap paling besar. Oke, teman-teman ingat tadi konsepnya ya. Kalau dia tekanan uap, oke, tekanan uapnya besar, itu berarti zat terlarutnya sedikit. Oke, berarti kita cek yang mana zat terlarutnya sedikit. Ini ada 3, ini ada 4, ini 6, ini 2, ini 1. Oke, ini 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 1. Oke, sama lihat juga nih, zat terlarutnya lebih sedikit, berarti kan kalau misalnya ini ya, ini kan dia lebih mudah itu dong menguap. Kalau ini dia ada yang halang, kayak gitu. Ini juga ada yang terhalang. Ini juga terhalang. Jadi kalau dia untuk menguap itu terhalang oleh zat
pelarutnya, kayak gitu. Nah, ini kan terhalang nih. Oke, jadi yang lebih mudah itu adalah yang nomor 5. Oke, yang sesuai. Oke, kita cek nih. Kalau penurunan pembuatan es krim, oke. Kalau pembuatan es krim ini adalah delta TF. Jadi suhunya itu pembuatan es krim, jadi suhunya itu ya, jadi dikasih garam, ini bisa dikasih garam nih untuk menurunkan titik beku dari esnya, gitu supaya dia tetap keras atau suhunya lebih turun gitu. Pengawetan makanan, ini tekanan osmotik ya. Jadi kayak pembuatan ikan asin itu ya, itu dia cairan atau air yang ada di dalam tubuh ikannya itu dikeluarin supaya dia nggak busuk. Nah, jadi itu adalah proses penguapannya. Berarti ini yang sesuai adalah penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Nih, daerah proses membeku larutan ditunjukkan oleh gambar yang berapa, nomor berapa gitu. Ini kan padat nih, udah dikasih tahu. Ini cair, ini gas. Oke, berarti kalau dalam posisi ini muter semuanya adalah cairan, ya kan? Ini berarti gas, berarti padatnya di sini, ya kan? Jadi kalau membeku berarti kan padat sama cair ya yang berhubungan. Oke, teman-teman perhatiin. Ini larutan. Oke, ini kan ada 2 garis nih. Nah, teman-teman perhatikan garis yang paling terluar ini milik larutan. Ini juga milik larutan. Oke, sedangkan yang paling dalam ini berarti punya pelarut, yang ini juga punya pelarut. Oke, jadi kan ini suhu. Misal nih, ini 0 ya. Semakin bukan titik didih berarti di sini 0-0-nya misal. Ya kan kalau ini air ya. Oke, berarti semakin ke sini suhunya semakin 100 dong, ya kan? Ingat titik didih itu kan nilainya cuma 100-an. Nah, sedangkan titik beku kan nilainya nolan, gitu. Berarti yang titik didih ini tanya apa? Membeku ya. Berarti kan daerahnya kisaran sini dong. Ya kan? Berarti yang diminta adalah larutan. Berarti kalau larutan itu berarti nilainya selisih dari pelarut dengan larutan dong. Ya kan? Dikurangi nilainya. Berarti nilainya adalah yang ini. Oke? Nah, berarti jawabnya adalah K sama KL. Gitu ya. Kalau KS ini adalah titik beku. Oh ya, sorry. Ditanya adalah titik beku larutannya. Oke, kalau titik beku lautan itu adalah yang KS, sedangkan kalau KL itu adalah delta TF. Yang MN ini adalah delta TB. Oke, gitu. Oke, kalau yang KS itu adalah titik beku larutan, sedangkan kalau LR ini adalah titik beku pelarutnya. Oke, ini tadi delta TF, ini adalah titik berarti TFP ya pelarutnya. Kalau RM ini adalah titik didih pelarutnya, ini adalah TBP-nya. Sedangkan kalau SN ini adalah titik didih larutan. Berikut, oke. Di negara yang memiliki musim dingin, proses pencairan es yang terdapat di jalan-jalan dan trotoar dilakukan dengan menaburkan garam ke dalam hamparan salju. Oke, sifat kualitatif yang paling tepat berhubungan dengan fenomena ini yang mana? Oke, jadi sebenarnya yang ditaburkan ke dalam hamparan salju itu bukan cuma yang bisa garam ya, tetapi juga bisa urea. Oke, karena kenapa? Karena kan kalau di luar negeri itu kan ada salju, jadi salju itu nanti kalau dia numpuk itu akan membuat jalanan licin. Jadi kalau misalnya mobil, kendaraan lalu lalang gitu kan bisa jadi licin nanti tabrakan gitu. Makanya salah satu caranya untuk mencairkan es itu gitu ya, mencairkan esnya jadi nggak ada yang namanya tumpukan atau lapisan es yang menggumpal gitu, jadi menutupi di jalanannya. Jadi caranya yaitu dengan menaburkannya dengan ini urea atau garam. Oke, ini salah satu prinsip dari atau kegunaan atau penerapan dari ini penurunan titik beku. Jadi suhunya itu diturunin sehingga nanti dia itu akan bisa mencair, sehingga nanti tumpukan es yang ada di permukaan atau di atas jalan itu dia bisa mencair kayak gitu. Oke, lanjut lagi yang kedua. Perhatikan gambar ilustrasi larutan berikut. Nih.
Ini udah diketahui ya bahwa partikel zat terlarutnya itu sukar larut. Pernyataannya paling tepat yang mana? Oke, sekarang kita hitung dulu nih jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam larutan ini. Karena kan ini larutannya ada 2 nih. Oke, ini kita hitung aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini ada 7 partikel zat terlarutnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Baru kita cocokin nih. Tekanan uap larutan 1 lebih tinggi dibandingkan daripada larutan 2. Oke, teman-teman ingat lagi kalau tekanan uap larutan itu kan berarti dia semakin mudah menguap, ya kan? Makanya lebih tinggi. Jadi ini kalau semakin banyak zat terlarut di dalam larutan itu dia akan susah menguap. Oke, jadi dia akan susah menguap sehingga tekanan uap larutannya itu dia lebih rendah, bukan lebih tinggi. Oke, ini salah ya. Jadi note yang pertama nih kita buat di sini ya, bahwa semakin besar zat terlarut, oke, berarti tekanan uap kita buat delta P aja ya. Oh, P-nya aja, tekanan uap larutan kan P. P-nya itu semakin kecil. Oke. Karena kenapa? Karena dia kehalang. Ini misal ya, kita gambarkan contoh. Tadi dibuat simbolnya kayak gini ya, untuk zat terlarutnya. Nah, kalau kita misalkan di dalam larutan itu kan ada zat terlarut, ada pelarut ya. Terus ada pelarutnya misalnya yang ini bulatan. Oke, jadi nanti zat terlarutnya ini tuh dia bakalan susah menguap karena nih, kalau saat dia menguap dia kan nih ketemu, dia dihalangi oleh zat pelarutnya saat dia menguap. Jadi dia nggak leluasa, sedangkan ini dia lebih leluasa. Oke, sedangkan yang kedua, titik beku larutan 1 lebih tinggi daripada larutan 2. Oke, teman-teman ingat ya, titik beku itu kalau larutannya lebih tinggi berarti dia semakin menuju ke 0, ya kan? Karena kan titik beku itu dia minus gitu. Jadi ini salah. Kenapa? Karena titik beku larutan nih. Jadi semakin banyak zat terlarut, oke, titik didih larutan itu semakin kecil. Oke, jadi dia semakin minus nilainya. Oke, terus yang ke selanjutnya, titik didih larutan 1 lebih tinggi daripada larutan 2. Oke, ini baru benar. Jadi gini, jadi ini kan tadi dia sukar menguap ya, tekanan uap larutannya itu rendah. Kenapa? Karena kan saat dia mau menguap itu terhalang oleh partikel parutnya gitu. Jadi karena dia susah, jadi dia akan membutuhkan energi yang besar untuk dia menguap sehingga titik didihnya itu dia lebih tinggi. Oke, sedangkan kalau yang D ini, titik didih larutan 1 lebih rendah daripada larutan 2, ini salah, ya kan? Ini yang lebih rendah. Gitu. Terus titik beku larutan 1 sama dengan titik, oke, ini jelas salah karena apa? Karena jumlah partikel zat terlarutnya aja udah beda. Oke, bisa ya?